Bapak Ibu menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku
kami. Pada saat ini kami memuji memuliakan nama-Mu, biarlah pujian kami bisa berbau harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian Pelukis Cakrawala. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. beri kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat satu pujian, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang
ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kita angkat pujian ini dari awal. Besar ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kaulah yang Saya persilahkan kepada hambanya. layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu
janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Bapa, roh kami telah siap, karena jiwa kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Maka jika pada pagi hari ini di antara kami ada jiwa yang terbelenggu, kami percaya di dalam nama Yesus, Roh Allah mematahkan segala belenggu-belenggu atau ikatan-ikatan itu, supaya kami bebas atau merdeka. Dan akhirnya Tuhan, kami mampu merasakan kehadiran-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, di dalam nama Yesus, kuduskan ruangan ini. Biarlah hanya Roh Tuhan yang berdaulat, Roh Allah yang berotoritas. Di luar Roh Allah, hari ini kami percaya di dalam nama Yesus, Roh-Mu memerdekakan kami, karena Engkau sudah mematahkan dan menghalau segala roh yang bukan daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilakan duduk kembali. Tema kita masih khotbah berseri Bapak Ibu. Kalau minggu yang lalu kita dipanggil dan diutus, yang terambil dari Injil Matius 10 ayat yang pertama 5 sampai 8. Tapi hari ini dari Injil Matius 10 ayat yang ke-16 sampai dengan 25. Saudara terkasih, karena kita kembali, tema ini akan terus beruntutan saudara terkasih. Jadi barangkali di persekutuan-persekutuan juga tema-temanya harus menyesuaikan dengan tema utama kita, supaya ini kita mencapai satu kesatuan. Maka ada tema 3 bulan, tema 1 semester, atau tema 1 tahun. Semua kegiatan yang lain mendukung tema utama. Pada pagi hari ini Bapak saudara terkasih, seperti yang kita menyaksikan minggu yang lalu. Saya ulangi dulu firman Tuhan itu, dan itulah demonstrasinya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Saudara terkasih, ketika terjadi altar call, apa yang saudara lihat? Karena itu saudara terkasih, ketika kita dipanggil dan diutus, Tuhan sudah perlengkapi dengan kuasa. Kuasa yang pertama Bapak saudara terkasih, bahwa itu memang kekuatan ilahi atau urapannya. Tetapi kuasa yang kedua yang dimaksud di dalam firman Tuhan Matius 10 ayat 1 adalah kecakapan, keterampilan atau skill. Sehingga kita menjadi orang-orang yang cakap, yang terlatih, yang terdidik dan terampil. Maka yang hari ini saudara terkasih, kita akan melihat strategi penginjilan yang benar.
harus ada strateginya supaya kita bisa masuk pada pintu-pintu penginjilan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, tentu seperti yang terjadi kemarin, saudara dengarkan. Minggu terjadi, Senin dia juga datang, Jumat dia datang karena sungguh merasakan kuasa firman. Ia merasakan kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga turun atas hidupnya, melepaskan segala kutuk, melepaskan segala belenggu, yang membuat jiwanya terikat. Hari ini saudara terkasih, Injil sedang diberitakan, Injil kerajaan sorga yang mampu mendemonstrasikan kuasa ilahi itu. Tidak sekedar pengetahuan, walaupun pengetahuan itu penting. Maka yang pertama saudara terkasih, kita akan dengarkan Matius 10 ayat 16 sampai 25, mengajarkan dua kebenaran, strategi penginjilan yang benar. Strategi penginjilan yang benar berarti yang pertama saudara terkasih, strateginya memberitakan Injil dengan cerdik dan tulus. Mari Bapak Ibu kita baca ayat ke-16 bersama-sama. 1, 3, iya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, strategi pertama, diperlukan kecerdikan dan ketulusan. Mengapa diperlukan Bapak Ibu kecerdikan dan ketulusan? Kita lihat dulu gambaran domba. Ini bukan kambing Bapak Ibu ya, yang gembel-gembel itu loh. Karena diberi gambarannya, kita diutus untuk memberitakan Injil ke bangsa Israel, bukan Samaria, pada minggu yang lalu. Dan itu gambarannya domba saudara terkasih. Domba itu sifatnya jinak. Kalau kambing sifatnya keras kepala. Ya. Itu bedanya saudara terkasih. Antara domba dan kambing mirip-mirip, tapi itu sangat berbeda. Domba itu jinak. Kalau kambing itu keras kepala. Diomongi dia mesti diomongi masih bantah terus karena keras kepala. Tapi kalau domba itu jinak. Kalau diomongi pasti dia menurut. Tetapi justru karena dia jinak, ini menjadi kelemahan domba. Mudah terhilang dan tersesat. Ada min plusnya. Dan domba itu juga tidak terlalu cerdas. Jadi kadang-kadang ada juga kelemahan. Orang kalau mohon maaf kalau kurang cerdas, ya biasanya saudara terkasih mudah tertipu. Tapi sebaliknya, kalau orang terlalu cerdas menjadi penipu bila tidak ada ketulusan. Maka dirangkaikan antara kecerdikan dan ketulusan harus menjadi dua mata rantai yang harus bersatu dalam hidup kita sebagai pemberita Injil. Cerdik saja tidak cukup, tapi tulus saja juga tidak cukup. Sementara serigala Bapak Ibu, ini pemangsa yang tangguh dengan kekuatan indera penciuman yang sangat tajam dan dapat mencium mangsa mereka dari jarak yang jauh. Wah, lihat nih, ini serigala. Domba di antara serigala yang bertolak belakang, dombanya yang jinak, serigalanya yang ganas. Karena pemangsa. Kalau dombanya tadi agak bodoh, tidak cerdas. Kalau serigala sangat cerdas. Lihat saudara terkasih, bertolak belakang. Bagaimana kita bisa akan merebut domba yang jinak di antara serigala yang begitu ganas sebagai pemangsa dan yang sangat mampu mencium mangsanya dari jarak yang jauh? Dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan.
Itulah Yesus memberikan kepada kita satu dorongan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata cerdik Bapak Ibu, cerdas, artinya mengatasi masalah tanpa belajar. Wah, ini dia. Makanya rata-rata kebanyakan orang yang cerdik saja itu akan mudah memanfaatkan orang, memperdaya. Lihat pada waktu kejatuhan Hawa, iblis itu mencari binatang yang paling cerdik, yaitu ular. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita hanya menggunakan kecerdikan, kita kan nanti bisa jadi penipu. Tidak ditipu tapi penipu, maka disertai dengan ketulusan. Cerdik itu juga seorang terkasih menciptakan ide atau si pemikir. Maka tidak ada seorang terkasih penipu-penipu yang bodoh, nggak ada. Pasti dia yang cerdik. Banyakkan akal bulus, mencari keuntungan diri sendiri. Maka dibutuhkan seorang terkasih ketulusan. Tidak cukup hanya cerdik, tapi dibutuhkan ketulusan. Kata tulus berarti bersih hati atau suci hatinya, atau jujur, lurus, murni, tidak pura-pura. Nah, ini yang bahayanya kalau orang munafik. Di depan malaikat, di belakang Lucifer. Ini sangat bahaya. Di belakang nanti dia akan menikam. Karena itu kita butuh seorang terkasih panca indera kita yang terlatih. Mata yang melihat, mata batin juga melihat, hati yang menimbang, pendengaran juga tajam. Maka ketika kita sebagai orang yang diutus, kita harus cerdik dan tulus. Lihat peluang-peluang yang dibuka Tuhan. Izinkan Bapak Ibu saudara terkasih, saya memiliki kecerdikan tapi juga disertai ketulusan, tidak memanfaatkan. Seperti saya katakan kemarin, minggu dari mimbar ini, mengapa Tuhan sudah 5 bulan kami doakan orang ini. Biasanya kalau kami sudah berdoa pelepasan, biasanya pintu surga dibuka dan dia akan berkata goodbye. Tapi mengapa Tuhan? Tuhan menaruh hikmat dalam pikiran saya memperpanjang usianya supaya anaknya memberitakan Injil kepada si A, dan itu masih Pak Leknya. Dan benar saudara terkasih, ketika kemarin kami datang lagi Rabu, saya begitu dengar, sampai hari Kamis saya menyampaikan, minta tolong sampaikan ke sana. Kamis dia berangkat, Minggu dia datang untuk menemui Pak Tritomo dan Ibu Topot, tapi mereka ada di Semarang. Dengan gerak cepat Bapak Ibu. Sekalipun berbeda imannya dan imanku. Begitu saya menyampaikan minta tolong Bapak, dia berkata siap Bu. Dan karena saya ternyata tidak karena saya kemarin tidak pamit dengan Bapak Daryono, saya langsung ke Dondongan karena mendoakan Debbie gitu ya. Dia tanya mana Yosua, loh Yosua udah pulang. Lah begitu saya datang lagi ditanya anaknya bilang, ibu bapak tanya ibu mana Yosua kok enggak pamit. Saya tanya bapak itu, bapak siapa sih Pak Yosua itu? Kinten-kintene jenengan. Wah Yosua saya toh yang dimaksud. Kinten-kintene jenengan. Artinya Bapak Saudara terkasih bahwa dia melihat ada roh Tuhan dalam hidup saya. Bukan saya Yosua, sang penyelamat itu. Ini artinya bahwa dia benar-benar sudah sampai Injil kerajaan sorga. Bahwa dia berkata kinten-kintennya jenengan.
Saya adalah normal secara fisik, tetapi ada roh Allah dalam hidup saya yang dia melihat ada Yosua. Saudara terkasih, Injil itu diberitakan tuh beda iman. Dan mohon maaf Bapak Ibu, Rabu kemarin begitu kami angkat pujian, dia menangis dan menangis sampai bersesak. Saya kaget. Ada apa Bapak? Ada apa? Terenyuh. Loh, pripun Pak, pripun? Nggih, teng mriku niku terenyuh. Nangis sampai bersesak. Saya berpikir, apakah ini medot tresno yang saya bantu? Selama kami 5 bulan mendoakan Bapak ini tidak pernah seperti itu. Tetapi kemarin saudara terkasih, dia menangis dan menangis tidak berhenti-henti. Karena dia mengaminkan setiap doa itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya langsung, karena sudah saya pimpin dia terima Yesus beberapa saat yang lalu, saya berkata di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan pelan, karena ada saudara yang lain. Lalu putrinya bilang, oh iya ulangi lagi. Saya bilang lagi, karena sebut namanya Yohanes, udah siapkan, oh jadilah ini Yohanes Pembaptis. Urusan nanti biarlah urusan atribut mereka. Tetapi secara roh saudara terkasih, saya percaya bahwa dia terima Yesus. Dia sungguh terima Yesus. Dia yakin bahwa dia sudah diselamatkan saudara terkasih. Karena dia berkata, mana Yosua? Dan siapa Yosua itu? Dibutuhkan kecerdikan Bapak Ibu. Tetapi dibutuhkan juga ketulusan. Serasa ini susah kita bayangkan. Bagaimana bisa memberitakan Injil yang berbeda seorang terkasih. Dan dia terima. Dan ketika putranya yang namanya Pak Harsono sampai Injil itu kepada keluarga besar Pak Tritomo, dia bercerita apa yang terjadi dengan bapakku, apa yang terjadi dengan bapakku. Dia menceritakan apa yang terjadi, hanya ada satu kata, sepakat. Jika tidak sepakat tidak terjadi. Itu yang terjadi dengan keluarga saya. Dan dia telepon yang di Bogor, dia telepon yang Tangerang. Siap, Mas. Dan nanti seorang terkasih kami, dialah yang ikut nanti. Dialah yang ikut mendampingi kami ke Piungan. Bapak Ibu seorang terkasih, kembali kita yang sudah dipanggil dan diutus, kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. Kita harus saat memberitakan Injil harus cerdik dan tulus. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan jika Tuhan sudah menyertai kita. Oleh karena itu ketika kita memberitakan Injil tidak cukup hanya pengetahuan, tapi dibutuhkan pengalaman iman. Anda jangan beritakan Injil kalau Anda tidak mengalami itu. Itu namanya teori. Semua orang bisa khotbah, semua orang bisa mengajar firman Tuhan, semua orang bisa. Sekarang di genggaman kita ada handphone itu. Tetapi apakah dia melakukan yang sampaikan? Ini tunggu dulu. Maka khotbah yang berkuasa, khotbah yang mampu mendemonstrasikan kuasa Allah itu ketika kita melakukan firman itu, bukan mengajari orang semata. Sungguh Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita ingin menjaring domba, menangkap domba, membawa domba itu, mari kita miliki kecerdikan dan ketulusan. Jangan dipenggal. Tidak cukup kata cerdik, tidak cukup juga kata tulus. Atau wah saya itu kan hamba Tuhan, saya itu hamba Tuhan, saya percaya ke semua orang. Ya itu juga tidak benar. Kita diberi Tuhan akal budi, mestinya untuk berpikir, bukan untuk pakai otot. Pakai ini,
Tuhan berikan kita akal budi di atas untuk berpikir. Tetapi gunakan berpikir dengan ketulusan, supaya tidak memperdaya orang, memangsa orang, tapi memberkati. Ada ketulusan hati, kejujuran, dan tadi kemurnian. Jangan memanfaatkan orang supaya engkau tidak dimanfaatkan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kebenaran yang kedua. Karena saya tidak perlu panjang, sebab waktu saya sebenarnya tadi malam. Kalau saya tadi malam tidak datang Bapak Ibu, saya percaya saya punya hutang seumur hidup ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta. Semua orang melihat, karena itu orang Katolik. Kok ada pendeta di sini? Bukan berarti saya tidak mengasihi putriku, bukan berarti tidak mengasihi. Kalau aku boleh memilih, lebih baik aku ke Jakarta mengantar putriku daripada sebenarnya datang menghadiri undangan misa. Tapi begitu dipanggil saudara terkasih, kami mengucapkan terima kasih A, B, C, D, dan disebut pendeta. Walaupun tidak disebut nama saya, dan semua orang melihat kok ada di sini pendeta. Semua itu adalah Katolik. Kaget. Dibutuhkan hikmat untuk menimbang. Di antara yang baik ada yang terbaik, di antara yang penting ada yang terpenting. Dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah tujuannya, supaya Allah dimuliakan. Jadi kalau seorang pendeta saja mulutnya leta-lete, pagi delebe, nanti sore sudah tempe, lala kau tempe, pendeta saja dolak-dalik, apalagi yang dibina. Harus kita bisa dipegang ucapannya. Kalau you berkata A, ya wujudnya A. Jangan kalau berkata A, wujudnya C atau Z. Ini orang tidak bisa dipercaya. Walaupun harus ada pengorbanan. Sebenarnya ketika Grace pergi, saya itu hatinya itu sedih, tetapi saya harus tegar. Seolah-olah saya kuat, padahal sebenarnya remek. Tapi Tuhan pasti memberi kekuatan. Karena saudara terkasih, kembali kita strategi penginjilan yang benar. Selain kecerdikan dan ketulusan, waspadalah terhadap semua orang. Kita baca ayat 17. Bapak Ibu, kita baca 1-3 ya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Bapak saudara terkasih, waspada. Selalu hati-hati. Jangan sembrono. Kan ada nyanyi toh, jadi ikut Tuhan itu jangan sembrono. Ikut Tuhan itu harus dengan totalitas. Jangan sakarape dewe. Semua ada aturan. Mengapa kita harus waspada Bapak Ibu? Karena ternyata di sekeliling kita belum tentu semua orang pro dengan kita, setuju dengan kita. Ingat sekali lagi saya bacakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu. Karena itu kita perlu waspada dengan siapa kita. Bukan berarti kita tidak percaya, bukan berarti kita sudah berkata ini nanti ini, enggak. Tetapi kita perlu waspada senantiasa, karena yang namanya manusia itu hal yang lazim pro dan kontra. Ada yang pro dengan kita, ada juga yang kontra. Ada yang bisa berpihak pada kita, ada yang tidak berpihak pada kita. Ada yang bisa menerima Injil, ada juga yang menolak Injil, saudara terkasih.
Jadi kita harus waspada. Kita perlu mengenal orang-orang di sekeliling kita. Karena bisa saja nanti mohon maaf pengkhianat-pengkhianat banyak di sekeliling kita. Ketika motivasi tidak tulus, pengkhianat bisa di sekeliling kita. Berkhianat seperti Yudas, menjual Tuhannya, gurunya hanya 30 keping. Orang-orang yang cinta uang biasanya ini sangat mudah dihinggapi dengan roh itu. Untuk bisa mendapatkan uang di sana sini saudara terkasih, sangat mudah. Kelihatannya Yudas begitu baik mengasihi Tuhan karena bendahara, tetapi justru itu dia menjadi cinta uang. Setiap hari menghitung uang, ini menjadi pencobaan. Dan kemudian dia tak berdaya menaklukkan si jahat. Sekalipun Yudas Iskariot sudah dibasuh kakinya dan Yesus sudah memperingatkan, tapi dia memilih, saya memilih 30 keping. Walaupun konsekuensinya nanti begitu berisiko. Karena itu kita perlu waspada dengan siapa kita. Harus kenal. Baru saja bertemu 1 hari 2 hari kita langsung berkata, oh ini orang yang baik, oh ini orang yang sungguh-sungguh. Kenali dulu. Mengenal seseorang butuh waktu. Kenapa Bapak Ibu suami istri masih bertengkar sudah puluhan tahun Bapak Ibu? Kenapa? Suami istri loh ini. Makan bersama, tidur bersama, bekerja bersama, tapi kok terkadang kita kok bisa terjadi salah paham dengan suami istri. Karena memang kita belum mengenal dia 100%. Lah ketika terjadi proses pengenalan dibutuhkan kuantitas waktu. Itu suami istri Bapak Ibu. Longgo ketemu wis gede kok, ketemu sepisan langsung jatuh cinta, terus langsung ada musyawarah mufakat kapan menikah. Nah begitu indahnya, begitu menikah 1 tahun 2 tahun masih indah-indah, 3, 4, 5 tahun wah neraka. Jebulane ki elek tenan, biyen kok bagusnya kaya ngene, biyen ayune kaya ngene, kok saiki elek tenan. Karena kita belum mengenal sebelumnya. Dan ketika kita mulai mengenal dan kita tidak siap saudara terkasih, hanya ada solusi. Kalau kita tidak mengenal firman ya perceraian. Atau putus persahabatan. Karena saudara terkasih, kata waspada itu tadi, kita perlu selalu hati-hati. Jangan terlalu mudah percaya. Sekalipun dia barangkali wah manis banget ucapannya, meyakinkan sekali, di balik meyakinkan, di balik yang manis itu kita tetap perlu waspada. Jangan sampai kita nanti korban tertipu. Kita lihat gambaran murid Yesus. Yesus yang sudah maha tahu, Yesus yang sudah mengingatkan Yudas. Bahkan Yesus sudah mengingatkan Petrus, sebelum ayam berkokok Petrus 3 kali engkau sudah menyangkal saya. Coba dong, wah sekalipun Yesus masuk penjara, aku akan siap masuk penjara. Sekali aku siap masuk penjara. Hanya ditanya perempuan. Ini salah satu muridnya karena kentara dari dialeknya. Ini orang Galilea. Hah? Saya tidak tahu apa yang kau katakan. Iya ini kentara nih dialeknya. Orang Batak. Hei siapa kau? Kan langsung tuh. Mari ke sini. Pasti nggak bisa lah. Tapi dia bilang, oh saya tidak tahu apa yang kau katakan. Saya melihat orang ini setiap saat bersama-sama dengan dia. Coba kalau Ibu Edi kemana-mana antar saya, tiba-tiba dia berkhianat dengan saya, sakitnya itu di sini. Aduh Tuhan, lebih baik mati daripada dihianati. Kan gitu.
Ternyata engkau tak seindah yang kubayangkan. Engkau tidak lebih daripada seorang pengkhianat. Matilah saya Tuhan. Kan begitu saudara terkasih. Yesus saja merasa demikian, apalagi kita. Perlu waspada. Kenali sebelumnya. Kedua seorang terkasih, jangan takut. Ya. Ketika kita waspada, jangan takut. Ketika ada penganiayaan, ketika ada tantangan, rintangan, slogan sejarah gereja berkata, Bapak Ibu, ini diingat-ingat ini, terutama mahasiswa-mahasiswa teologi yang sudah memberi dirimu untuk melayani Tuhan. Ya, jangan ingkar panggilan. Ketika ada tantangan, rintangan menghadang di depan, ini diingat-ingat ini, ingat-ingat. Slogan ini harus terjadi. Gereja dihambat, maka akan merambat. Gereja kalau ditantang, ada rintangan, maka akan semakin merambat. Maka firman Tuhan berkata, jika engkau ditolak di satu kota, pindah ke kota lain. Saudara tahu yang terjadi apa dengan pelayanan gereja ini? Setelah dibangun di gereja ini tahun 97, 98, terjadilah penganiayaan. Karena terlihat sudah bangun. Oh, kalau sudah bangun, sudah berdiri, wah ini akan bakal seperti ini. Kalau kita masih pindah-pindah, ngontrak-ngontrak saat ini, oh no problem, kan tidak menetap. Tapi begitu dibangun, ini mulai terjadi tantangan. 2010, saudara yang terkasih, dari 1997 saudara yang terkasih, terjadi tantangan dan rintangan yang luar biasa. Satu-satunya saudara terkasih, tutup. Ternyata Tuhan bawa saya lari, Bapak Ibu, memberitakan Injil. Di tempat ini ditolak, saya langsung dibawa Tuhan pelayanan ke Pati. Pati, Kudus, Semarang, terus selama 1 tahun. Hampir tiap bulan saya itu pasti dipanggil pelayanan ke Pati. Begitu ini ditutup, saya langsung dibawa Tuhan lari pelayanan. Dibukakan Tuhan pelayanan di kota Pati. Saudara kalau sudah tahu kota Pati, Demak. Bertahun-tahun Ibu Edi selalu bilang, ini Pak Daryono ini tidak sakit medis murni, ini ada ini yang enggak umum. Itu sering kali didengarkan. Dan dia mencoba untuk terus bersaksi kepada saya. Kalau Ibu Nurmala tergerak hatinya, karena kalau saya menyampaikan enggak tekan. Sampai Tuhan mengatakan, pergi Nurmala. Dan dari situ seorang terkasih tersiar berita penginjilan buka di Tumpang. Dan sekarang saudara terkasih bapaknya Tri Utomo. Lihat ini kalau kita melihat penginjilannya dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, dan dari rumah ke rumah saudara terkasih. Strategi penginjilan yang benar. Karena cerdik dan tulus, juga waspada senantiasa terhadap semua orang, dan tidak takut terhadap tantangan rintangan. Karena Yesus berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itu saudara yang terkasih harus dihafal. Jadi kalau kita dibenci, kita ditolak, kita menderita karena memberitakan Injil, ini sudah tertulis. Maka Yesus memberi gambaran, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia sama seperti tuannya.
Artinya kalau guru kita, kalau Tuhan kita saja mengalami ditolak, dibenci, bahkan sampai disalibkan, hal yang manusiawi kalau kita ditolak, dibenci. Hanya kita tidak sama. Kita belum sampai disalibkan dengan telanjang. Belum sampai disalibkan. Kita memang ditentang, kita memang menderita, tapi kita belum sampai seorang terkasih dimahkotai duri. Belum saudara terkasih tangan kita terpaku, belum kaki kita terpaku, belum lagi lambung kita tertusuk. Belum Bapak Ibu. Belum seberapanya penderitaan yang kita alami bila kita lihat guru kita, junjungan kita, juru selamat kita di atas salib. Belum. Karena saudara terkasih jangan mengasihani diri. Kalau kita pelayanan, cari Tuhan, kejar perkenanannya, kejar kekudusannya. Percayalah, tadi nyanyian tadi, Tuhan menyediakan, Tuhan pasti menyediakan kok. Gak usah kejar berkatnya, kejar sang pemberi. Seperti firman Tuhan sampaikan Ibu Maria kemarin, kejar. Yang dikejar itu apa? Hadiratnya. Bukan yang lain-lainnya. Itu nanti datang sendiri kok itu. Bu Nur malah langsung kok itu. Ya tentunya kan harus lewat, enggak juga kita kemana-mana proposal. Jangan jadi pendeta proposal, malu. Bu Nur malah ini butuh bantuan doa. Bu Nur malah tolong doanya, pastilah kita melakukan. Bukan karena proposal kemana-mana. Kayak kita bilang Tuhan kita maha kuasa bangkit, tapi mana buktinya Tuhan kita mati dong kalau gitu, karena kita jadi pengemis. Mana buktinya Tuhan menyediakan? Kalau Tuhan menyediakan, disediakan, bukan karena kita mengemis minta belas kasihan terus, enggak. Dan apa yang terjadi saudara terkasih? Lihatlah, jangan takut terhadap tantangan rintangan. Tuhan kita sudah memberi teladan. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Kita belum mati Bapak Ibu. Kita belum sampai mati kok di atas kayu. Kita belum sampai ditelanjangi Bapak Ibu. Nah kalau kita ditelanjangi karena ketangkap berzina, itu kan perbuatanmu dewe, ya toh? Ya. Gereja ini buktinya Bapak Ibu. Tuhan membuka karena ada ketulusan, ada juga kecerdikan. Lihat nih, sampai saya mau turun ketua PKK belum bisa turun Bapak Ibu. Sampai akhir hayatnya nanti baru mungkin bisa turun. Gak bisa turun. Setiap kali saya bilang pura-pura gak dengar. Nanti gak akan bisa kita berdebat dengan Ibu Nurmala. Pasti dia menang. Minta turun. Karena soalnya di sana gak ada ini. Coba ada rebutan Bapak Ibu. Karena gak ada tuh. Wah, semua orang jadi ketua kalau ada uang. Makanya di wilayah juga nggak ada yang mau, karena nggak ada uang di Wesleyan. Coba ada uang, wah, langsung konferensi meja bundar. Kamu ketuanya, kamu bendara, kamu sekretaris. Nanti kita buat strategi. Pengorbanan, ya kan? Korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban segalanya saudara terkasih. Dan puji Tuhan tahun 2022 kita sudah mengurus perizinan dan sudah 75% kita gapai. Masih 25 lagi Bapak Ibu belum rampung. Butuhnya ketekunan, dibutuhkan di sana saudara terkasih kesungguhan. Dan saya berpikir andaikan aku nanti sudah purna Bapak Ibu, saya sudah selesai. Dari tidak ada bangunan menjadi ada bangunan. Dari yang sederhana menjadi lebih naik. Dari yang belum ada izin sampai ada izin. Dan fondasi pelayanan saya dibangun di atas dasar batu karang teguh. Semua cakap, remaja cakap, bapak-bapak cakap, ibu-ibu cakap, semua kita terampil. Saya malah lebih senang kalau sering-sering tidak diberi khotbah, karena semua udah cakap. Ini saya beri kesempatan. Minggu kemarin Weli, minggu ini Widya,
yang mimpin penyembahan sebelum dimulai. Dan kemarin dari jam 5 sampai jam 8 saya teduh. Mumpung suamiku tidak di rumah, jadi saya tidak ada tugas untuk melayani suami. Jadi saya bilang untuk kalian tidak selamanya. Ya kalau ada suami saya ya tak urus dulu toh. Suamiku mau ngantor lah bla 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 bla. Ini tidak ada. Berdoa. Dan saya tantang mereka. Apa yang kalian lakukan di kampus? Kapan kalian berdoa untuk pelayanan? Berapa jam? Sudah pernah belum berdoa bersama-sama? Belum. Loh, gimana kalian kesini tim nggak pernah berdoa bersama-sama? Kamu adalah duta dari STT. Tunjukkan Anda cakap. Wow. Memang sifatnya saya tuh akan dibilang karena tegas, disiplin, tidak kenal mencela-menceli. Kalau sudah saya bilang ya, ya, mati pun saya lakukan kalau saya udah bilang ya. Tapi kalau saya bilang tidak, Ibu Edi seringkali menjadi sasarannya. Kalau dia memberitakan kesaksian, jangan kamu tinggi-tinggikan Nurmala. Yang ditinggikan Tuhan Yesus. Ibu akan berdosa, aku akan berdosa. Seringkali kita kan malah memberhalakan pendeta, menyembah pendeta. Karena apa? Dapat duit. Dapat apa yang lain? Jangan. Jika tidak ada roh Tuhan pada seseorang, tidak ada yang besar. Karena hanya Dia yang besar. Kita menjadi katut besar karena ada roh Tuhan yang mengangkat kita. Maka kembali Bapak Ibu, strategi penginjilan yang benar adalah kita harus cerdik dan tulus. Kita harus waspada senantiasa kepada semua orang. Jangan terlalu mudah percaya. 3, jangan takut terhadap tantangan dan rintangan. Kita bangkit berdiri. Pemain musik dan pemain singer dan pemandu ibadah boleh maju ke depan. Kita angkat satu pujian tadi, dipatahkan belenggu tadi. Saya dan Ibu Edi boleh maju ke depan, mohon dukungan juga. Sebentar lagi kami akan pelayanan. Diangkat dulu pujian. Jemaat doakan setengah hilir saya ini. Rencana pelayanan tim doa akan menuju daerah Piungan. Doakan juga kami tim doa dan doakan juga keluarga besar Bapak Tritomo. Doakan juga secara khusus Bapak Harsono yang sudah memberitakan kesaksian bapaknya, dan doakan keluarga besar dari Bapak Sukanda, dan yang akan didoakan itu adalah Bapak Sukanda supaya Injil diberitakan. Injil kerajaan surga sudah dekat. Karena itu mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Penciptaan semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan
jiwa-jiwa yang terikat. Kita nyatakan tariannya akan dipatahkan. Saudara jangan takut. Manifestnya ini sudah datang Bapak Ibu. Saya sedang berputar ini Bapak. Seolah-olah dunia ini saya sekarang berputar. Bukan yang kecil Bapak Ibu. Ini daerah-daerah mulai dari Merapi. Kami katakan bahwa tadi Tuhan kita lebih besar. Allah kita besar. Baik, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan jadwal ibadah kita minggu depan. Jadwal petugas pelayanan ibadah selama sepekan. 1. Persekutuan wanita Selasa 5 Maret 2024 pukul 16 WIB. Firman Tuhan Pendeta Nurmala STH. Pemimpin pujian Ibu Ning Edi. Tempat di tempat Ibu Mari. 2. Persekutuan kaum pria Selasa 5 Maret 2024 pukul 19 WIB. Firman Tuhan Bapak Haryanto, pemimpin pujian Bapak Suaman, bertempat di tempat Bapak Suaman. 3. Persekutuan keluarga hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 18 WIB. Firman Tuhan Bapak Danar MTH, pemimpin pujian Saudari Andina, tempat di tempat Bapak Matias di gereja. 4. Persekutuan remaja hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 15 ada latihan, kemudian dilanjutkan pukul 16 ada persekutuan remaja. Firman Tuhan Saudari Rince, pemimpin pujian Saudari Widya, pemain musik Saudara Fitri, bertempat di tempat Saudari Melia. 5. Ibadah umum hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 7 WIB. Firman Tuhan oleh Bapak Wahyu Eko Cahyo STH. Pemimpin pujian Saudari Maria dan Saudari Rince. Singer Saudari Karis dan Saudari Weli. Pemain musik Saudari Ivana, Saudara Tian dan Saudara Fitrik. Operator LCD oleh Saudara Jimmy. Persembahan Saudara Bagus. Tata gereja oleh keluarga Ibu Ponisa. 6. Sekolah minggu pada pukul 7.30 WIB.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita diberi kemenangan. Dan mohon maaf ini menyampaikan satu warta lagi. Besok Minggu kita ada tamu. Jadi perjamuan kasih yang kemarin minggu keempat tidak jadi dilaksanakan karena banyak yang nyadran, jadi dialihkan besok Minggu. Nanti monggo ibu-ibu saat persekutuan perempuan bisa untuk dibahas kembali. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Doa berkat dan doa syafaat nanti dibawa ke Ibu Gembala. Kita akan mengangkat satu pujian, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Hatiku haus dan
Bapaknya saya persilakan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, untuk pencurahan Roh-Mu yang hidup dan berkuasa. Karena Engkau membuka Tuhan daerah-daerah baru untuk pemberitaan Injil. Dari rumah lepas rumah, dari satu daerah ke daerah yang lain. Sungguh Engkau ada di antara kami. Sungguh Engkau memanggil dan mengutus kami. Oleh karena Tuhan, teruslah Engkau memelihara iman jemaat-Mu, agar mereka menjadi orang Kristen yang gemar bersaksi. Sehingga kami yang menjadi duta Kristus dimanapun berada selalu menghadirkan shalom. Berkati seluruh program gerejamu. Semuanya berujung kepada amanat agung. Dan Engkau sudah mendengar doa kami dan menunjukkan kasih setiamu dengan memberkati gerejamu secara fisik. Maka kami Tuhan tidak tinggal diam menikmati, kami harus terus pergi memberitakannya. Karena Tuhan pakailah seluruh program gereja untuk menjadi sarana kami bertumbuh bersama dan berbuah bersama. Sehingga semakin hari dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan kami akan terus pergi memberitakan Injil ke daerah-daerah yang Tuhan bukakan. Dan kami semua Tuhan yang sudah dipanggil dan diperlengkapi dengan kuasa akan mengoptimalkan segala kuasa itu sampai Engkau datang. Kami berdoa Tuhan untuk besok minggu ada tamu di mana Tuhan hamba-Mu ini terbeban untuk bersinergi dengan gereja-Mu. Sebelum hamba-Mu Tuhan sampai di tempat ini, biarlah Roh-Mu memenuhi hidupnya, sehingga Roh itu memberkati kami. Dan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan yang sudah menyambut dengan penuh syukur, di mana kami besok minggu Tuhan akan mewujudkan persatuan kesatuan kami dalam perjamuan kasih setelah Natal berlalu. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Ini bukan membuat kami menjadi jatuh miskin, tapi semakin memberkati kami karena orang menabur akan menuai. Kami juga berdoa Tuhan dengan kehadiran para mahasiswa-mahasiswi di tempat ini yang dititipkan oleh STT Magelang dengan tujuan mereka akan makin lebih diperlengkapi dari segi pengalaman-pengalaman nyata. Di dalam nama Yesus, turunlah kuasa itu atas mereka. Sehingga suatu kelak setelah mereka menerima wisuda, baik itu yang dari S1, S2, mereka sudah siap pergi memberitakan Injil dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi. Dan kehadiran mereka sebagai duta Kristus membawa pembaharuan di pelayanan mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk daerah kami yang terkasih, yang kami cintai. Tuhan menempatkan kami Tuhan di Mantenan. Karena Tuhan ingin juga Tuhan diperkenalkan. Karena Tuhan pakailah Tuhan kesaksian gereja-Mu yang dahulu kala Tuhan kami teraniaya, tertindas. Tetapi sungguh hari ini Tuhan kami mengakui Allah yang mengutus kami tidak meninggalkan membiarkan kami. Tetapi Engkau berperkara Tuhan Yesus. Seperti yang sudah kami saksikan dan alami. Karena Tuhan lawat mereka Tuhan
jika Tuhan ada 1-2 orang yang merasakan terganggu dengan kehadiran gerejamu di tempat ini, kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan penuhi hidupnya dengan roh-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga dia melihat kemuliaan Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah berkehendak. Ini menjadi salah satu Tuhan Yesus catatan bagi kami untuk menjadi doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus, jika gereja dihambat, maka akan merambat. Dan jika terus ada tantangan-tantangan, ini artinya gereja sedang berkembang. Supaya kami tidak tertidur secara rohani, supaya kami tidak tertidur secara doa. Tidak biasa-biasa saja pelayanan kami, tapi pelayanan yang penuh kuasa. Kami berdoa, Bapa, bangunkan roh jemaat-Mu, supaya roh yang bernyala-nyala, yang selalu antusias, yang selalu semangat, tidak loyo. Karena kami adalah umat lebih daripada pemenang. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan Dusun Mantenan, terutama Tuhan Yesus, Bapak RT, RW dan Kadus. Tuhan Yesus jamah hidup mereka. Tuhan Yesus berkati hidup mereka. Kami berdoa untuk Bapak Camat Mertoyudan. Tuhan juga jamah hidupnya, penuhi dengan roh Allah. Kami berdoa untuk Kota Magelang. Kami berdoa untuk provinsi dan sampai Tuhan Yesus tingkat tertinggi, yaitu pemimpin kami, presiden. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam segala pemikiran mereka untuk membawa negara kami yang kondusif, dan juga Tuhan terus bisa bangkit dari perekonomian yang tidak baik-baik saja. Kami berdoa dalam nama Yesus, turunlah kuasa Tuhan atas mereka. Dan akhirnya Bapa, seluruh doa syafaat kami ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat yang daripadanya, dengan mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia, serta membuka kedua tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.